Persidangan tersebut dari media sosial yang tentu memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan sampai pada saat ini kasusnya belum tuntas. Keluarga Brigadir Yosua meminta keadilan bagi anak mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau dalam persidangan negara yang selalu diutamakan orang adalah mencari keadilan, bagaimana dengan sidang gerejawi? Sidang gerejawi bukan untuk mencari keadilan. Sidang gerejawi mencari kehendak Tuhan. Karena sidang gerejawi bukanlah ajang pencarian penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi persidangan gerejawi adalah persidangan yang kita harus tunduk di bawah perintah Tuhan untuk mencari kehendak Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan belajar dari sebuah kisah persidangan gerejawi yang tercatat di dalam Alkitab. Persidangan gerejawi ini dilaksanakan di Yerusalem, yang menurut buku yang saya baca, persidangan ini dilaksanakan sekitar 48 sampai 50 Masehi. Dan saudara-saudara yang kekasih, jika kita membaca keseluruhan dari perikop bacaan kita ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15, persidangan ini dilatar belakangi oleh beberapa orang yang berangkat dari Yehuda ke Antioquia. Orang-orang ini berasal dari Yudea yang sudah percaya pada Kristus. Mereka beranggapan bahwa orang Kristen harus disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Sebab kalau mereka tidak disunat, mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Sebab menurut Paulus dan Barnabas, keselamatan itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan oleh manusia secara cuma-cuma, sehingga orang Kristen tidak perlu disunat. Dan pada akhirnya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Dan sesudah itu mereka bersidang. Bersidanglah penatua-penatua dan rasul-rasul itu untuk membicarakan hal tersebut. Nah, setelah beberapa waktu lamanya mereka bertukar pikiran, Petrus berdiri dan berkata, "Percayakah saudara bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita diberi keselamatan?" Nah, selanjutnya Paulus juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Semua keselamatan diperoleh hanya karena kasih karunia Allah. Dan setelah mendengarkan itu, mereka semua diam. Lalu umat itu mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagi saudara-saudara yang akan mengikuti persidangan, atau kita semua, karena tidak menutup kemungkinan di lain waktu kita juga akan mengikuti persidangan. Persidangan gerejawi adalah untuk mencari kehendak Allah, bukan untuk mencari kehendak manusia. Untuk itu, sebelum saudara mengikuti persidangan, berserahlah dalam doa, minta kepada Tuhan. Semoga persidangan yang saudara akan ikuti mencari kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Selanjutnya, selama mengikuti persidangan gerejawi,
saudara harus tampil sama seperti Paulus dan Barnabas yang memprioritaskan kebenaran. Karena di masa perjanjian lama, Allah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya untuk menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah darah Yesus tertumpah di Golgota, sunat diganti dengan baptisan kudus. Nah, disinilah letak kekeliruan orang Yahudi. Nesta dengan orang Yahudi kebenaran atau nesta setengah-setengah. Tan nesta katakan sama ialah disunat tahu. Nah, saudara, dalam persidangan saudara akan menjumpai banyak hal seperti itu. Yang hampir-hampir tak bisa ubah kesalahan yang benar, karena ubah yang tidak benar. Karena hampir-hampir ya demonstrasi sifat firman Tuhan saya di ampo susi dia orang Yahudi. Memang dia juga disunat ampo tak mesti orang Yahudi no setelah darah Tuhan Yesus di bukit Golgota sunat diganti dengan baptisan kudus. Setelah saudara tiba di dalam persidangan gerejawi, tampillah seperti Paulus dan Barnabas, yaitu menjadi seorang yang mengikuti sidang yang bijaksana, yang mencari kehendak Allah, karena akan banyak tantangan yang akan kita dengarkan, tetapi tampillah seperti Paulus dan Barnabas sebagai seorang yang memprioritaskan yang namanya kebenaran untuk mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, setelah saudara mengikuti persidangan gerejawi, tampillah seperti Petrus yang dengan berani dia menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Ya, biasa kemasih tahu ya murid tahu sebenarnya Yesus juga salah untuk apa yang dikatakan si A, tetapi karena masih ditolak ya kita pura-pura sependapat saja dengan si B, padahal kita tahu bahwa si B itu salah. Untuk itu ketika saudara mengikuti persidangan, jangan malu, jangan takut untuk salah. Karena kita akan bersidang untuk mencari kehendak Tuhan. Untuk itu jangan ragu untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan kalau memang itu benar. Atau kalau si dua atau pengurus sinode itu semua ini jangan-jangan yang benar, pengurus sinode juga adalah manusia biasa. Ketika kita sudah tahu itu benar, tampillah seperti Paulus yang dengan tegak berdiri untuk membela kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, sebagai wakil jemaat utusan Tuhan, maka bersidanglah tanpa memaksakan keinginan atau pendapat pribadi yang harus diikuti oleh semua rekan sepelayanan. Tetapi bersidanglah untuk mencari kehendak Allah, karena sidang gerejawi adalah tunduk di bawah perintah Allah. Demikian sabda Tuhan. Amin.